Jadi ini merupakan salah satu instrumen ya untuk merubah perilaku badan usaha untuk beralih energi yang lebih bersih. Pajak karbon dia harus merupakan bagian daripada pembangunan rendah karbon, dalam artian dipakai untuk investasi yang mengarah pada pembangunan rendah karbon. Sadar nggak sih kalau sekarang ini cuaca udah nggak bisa diprediksi? Indonesia ini kan negara tropis dengan 2 musim, kemarau dan hujan. Musim kemarau biasanya berlangsung di bulan April sampai September, kemudian berganti musim hujan. Tapi ya, sekarang ini di bulan yang seharusnya musim kemarau, malah sering terjadi hujan. Pergantian musim yang tak menentu ini merupakan salah satu akibat dari perubahan iklim. Tentu saja, ini akan membawa dampak bagi semua makhluk yang menghuni bumi. Untuk itu, Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan upaya pengendalian perubahan iklim. Pajak karbon adalah salah satunya. Penerapan ini tentu sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon, karena di dalam penerapannya juga dalam rangka menjaga peningkatan emisi ya, sehingga ini tentu sesuai dengan target National Determined Contribution Emisi Indonesia yang memang sudah ditetap sebesar 29% ya, dengan kemampuan sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Dan tentu dengan pajak karbon tersebut nantinya dialokasikan untuk pembiayaan menuju transisi energi ataupun memanfaatkan energi baru terbarukan. Pajak karbon harus diletakkan pada konteks pembangunan rendah karbon, target-target jangka menengah, pendek, dan panjang pembangunan rendah karbon. Sehingga ya, kalau kita kaitkan nanti dengan pertumbuhan ekonomi, ini diharapkan bisa mendorong pembangunan ekonomi yang lebih sustainable, berkelanjutan, karena pembangunan ekonominya memperhatikan aspek lingkungan, memperhatikan daya dukung lingkungan, ya, sehingga daya dukung lingkungan itu tidak mengalami penurunan karena eksploitasi akibat aktivitas ekonomi. Penerapan pajak karbon juga menjadi salah satu upaya untuk mendorong perubahan perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih ke aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Kita tahu perubahan iklim ini kan sangat terkait erat dengan emisi karbon CO2 yang dirilis seperti itu. Nah, yang kita pahami saat ini memang pembangkit-pembangkit fosil ini kan lebih emitter ya dibandingkan dengan pembangkit energi baru terbarukan. Nah, kebetulan Indonesia ini termasuk negara yang diberkahi karena memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar. Dengan adanya potensi yang besar di satu sisi, kemudian juga semakin ketatnya pembiayaan pada pembangkit fosil, dan di sisi yang lain juga mulai diterapkannya pajak karbon, kita harapkan ini mulai bergeser. Diharapkan mulai terbentuk kesadaran dan pergeseran shifting nih, beralih dari aktivitas yang tadi membangun PLTU akan lebih diarahkan ke pengembangan EBT. Jadi ini merupakan salah satu instrumen ya untuk merubah perilaku badan usaha untuk beralih energi yang lebih bersih. Pajak karbon dia harus merupakan bagian daripada pembangunan rendah karbon, dalam artian dipakai untuk investasi yang mengarah pada pembangunan rendah karbon, membiayai permajaan yang sekarang masih kurang, membiayai mensupport circular ekonomi, membiayai energi baru terbarukan, seperti itu. Itu penting menurut saya yang itu tadi.